Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu di dalam mata kuliah audit internal sesi keempat dengan topik COSO Framework. Tujuan ketika kita melihat adanya COSO di sini adalah membantu audit internal dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Di antaranya tata kelola dan budaya risiko di sini, kemudian ada risiko, strategi dan penetapan tujuan, risiko dalam eksekusi, informasi risiko, komunikasi, serta pelaporan. Dan yang paling penting adalah memantau kinerja manajemen risiko perusahaan. Definisinya, ketika kita berbicara tentang KOSO di sini, kita akan berbicara mengenai pengendalian internal dulu, di mana pengendalian internal ditujukan untuk pencapaian tujuan dalam satu atau lebih kategori yang terpisah, tetapi saling terkait untuk operasional, pelaporan, dan kepatuhan atau compliance. Pengendalian internal di sini adalah sebuah proses yang terdiri dari tugas-tugas dan aktivitas serta urutan-urutan kegiatan yang akan berlangsung dan yang sedang berlangsung untuk mencapai tujuan di dalam transaksional perusahaan tersebut. Dan pengendalian internal itu sendiri definisinya adalah dapat beradaptasi dengan struktur entitas, fleksibel dalam penerapan, dan dapat dioperasikan oleh seluruh unit atau divisi di dalam perusahaan. COSO Framework sendiri itu adalah kerangka kerja di mana COSO menetapkan tiga kategori tujuan yang memungkinkan organisasi dalam berfokus untuk aspek pengendalian internal yang berbeda. Yang pertama, kerangka kerjanya adalah mengenai tujuan operasional. Di mana kalau kita berbicara tentang tujuan operasional ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasional entitas atau perusahaan, termasuk tujuan kinerja operasional dan keuangan serta menjaga aset dari kerugian. Tujuan yang kedua adalah tujuan pelaporan. Ini berkaitan dengan pelaporan keuangan dan non-keuangan internal dan eksternal yang dapat mencakup keandalan, ketepatan waktu, transparansi, ataupun persyaratan lain sebagaimana ditetapkan oleh regulator atau pembuat standar. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah tujuan kepatuhan, di mana berkaitan dengan kepatuhan atau compliance terhadap hukum dan peraturan yang menjadi subjek entitas. Sedangkan komponen KOSO itu terdiri dari 5 komponen pengendalian internal, yaitu yang pertama control environment, kemudian yang kedua risk assessment, yang ketiga control activities, yang keempat information and communication, yang kelima monitoring activity. KOSO juga mendefinisikan 17 prinsip yang mewakili konsep dasar yang terkait dengan setiap komponen pengendalian internal. Mungkin teman-teman masih ingat di sesi 2 saya sudah berbicara kenapa dibuat KOSO itu adalah perkembangan di Amerika ketika saat itu ada Sarbanes-Oxley dan terjadi sebuah fraud atau kecurangan yang sangat besar sehingga muncullah KOSO. Ya, teman-teman bisa buka lagi di sini sesi 2 video pembelajaran yang sudah dibuat. 17 prinsip yang mewakili konsep dasar KOSO itu adalah salah satunya adalah organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas, kemudian direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan melakukan pengawasan terhadap perkembangan dan kinerja pengendalian internal. Dalam hal ini direksi diminta untuk memiliki apa ya, komitmen sehingga mereka dapat juga mempertahankan independensinya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kemudian manajemen menetapkan dengan pengawasan dewan, struktur, jalur pelaporan, dan wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai goals yang memang sudah ditentukan di perusahaan. Organisasi menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten sesuai dengan tujuan.
Kemudian juga organisasi meminta pertanggungjawaban individu atas tanggung jawab pengendalian internal dalam mencapai tujuan. Yang keenam sampai dengan kesembilan itu terkait dengan risk assessment, di mana ada penetapan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk dapat dibuat identifikasi dan penilaian resiko yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Kemudian setelah identifikasi resiko terhadap pencapaian tujuan di seluruh entitas, maka identifikasi resiko tersebut harus dianalisis sebagai dasar untuk menentukan bagaimana resiko tersebut harus dikelola. Dan selanjutnya, bagaimana organisasi mempertimbangkan potensi kecurangan dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan, serta mengidentifikasi dan menilai adanya perubahan-perubahan yang terjadi. 10 sampai 12 prinsip dasar KOSO berisi adalah control activity. Di mana ketika kita berbicara control activity, di sini organisasi harus dapat memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi pada mitigasi risiko terhadap pencapaian tujuan ke tingkat yang dapat diterima. Dan dapat memilih serta mengembangkan kegiatan pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan. Jadi dalam hal ini memang organisasi yang wajib dan harus mampu untuk mengembangkan pengendalian internal yang baik yang dapat dievaluasi secara kontinu dan dapat membuat operasional menjadi lebih baik dan tertata dengan sesuai dengan tujuan yang dibuat oleh perusahaan. Kemudian organisasi juga dapat menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan-kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan dan prosedur dalam penerapan kebijakan. Dapat juga organisasi melakukan sosialisasi ya, teman-teman. Kemudian prinsip dasar 13 sampai 15 di sini yang dibicarakan adalah information and communication. Di mana memang ketika organisasi itu menggunakan informasi, harus informasi yang relevan dan berkualitas. Kemudian harus dikomunikasikan apa tujuannya, kemudian tanggung jawabnya siapa ya. Jadi pengendalian internal di sini memang harus disosialisasikan sehingga hampir semua bagian dan semua lini mendukung berfungsinya komponen-komponen pengendalian internal tersebut. Kemudian organisasi berkomunikasi juga dengan pihak-pihak eksternal mengenai hal-hal yang mempengaruhi berfungsinya pengendalian internal. Misalnya bagaimana struktur untuk penagihan dan lain sebagainya ya. Itu harus disosialisasikan juga. Kemudian untuk prinsip nomor 16 dan 17 ini terkait dengan monitoring. Bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi mengembangkan dan melakukan evaluasi berkelanjutan. Apakah terpisah ataupun tidak terpisah untuk memastikan komponen pengendalian internalnya itu berfungsi. Jadi bukan cuma ada ya teman-teman, tapi pengendalian internal itu harus berfungsi dan dijalankan dengan baik di semua lini perusahaan. Kemudian organisasi juga diharapkan dapat mengevaluasi serta mengkomunikasikan defisiensi atau kekurangan-kekurangan dari pengendalian internal kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab agar dapat dilakukan tindakan-tindakan korektif ya, misalnya ada perbaikan-perbaikan termasuk manajemen senior, dewan direksi itu harus mengetahui apa kelemahan-kelemahan dari pengendalian internal perusahaan. Kemudian kalau kita berbicara types of control, ada 3 level types of control di sini. Yang pertama adalah entity level, kemudian yang kedua process level, dan yang ketiga adalah transaction level control. Dari 3 tipe kontrol di sini, kita lihat bahwa 2 jenis kontrol sistem informasinya dapat mengurangi resiko, yaitu kontrol komputasi umum, komputerisasi umum ya, di sini General Computing Controls. Ini berlaku untuk biasanya untuk sistem aplikasi di perusahaan membantu dan memastikan bahwa operasional mereka itu berkelanjutan, tepat dan memang sudah benar. Ya, jadi kalau kita bicara IT pada saat ini, application control ini termasuk langkah-langkah komputerisasi dalam perangkat lunak yang dijalankan oleh perusahaan. Ini harus benar-benar memang sudah dilakukan secara benar dan dipastikan bahwa operasional mereka justru tidak terganggu tetapi terbantu dengan adanya application control yang mereka
buat dan computing apa atau komputer-komputer yang sudah mereka generate di dalam operasional perusahaan. Nah, demikian sesi 4 untuk modul sebentar. Kenapa jadi begini? Untuk modulnya sudah selesai dan dengan ini saya tutup.